fuck my love. You might fuck my love. You might call my love. Love gon' set me up. Bitch gon' set me up. Halo guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Di One Piece, peta kekuatan dari Yonko dipastikan akan berubah setelah apa yang terjadi di pertempuran di Onigashima. Hal ini pun terungkap dalam percakapan agen CP0 yang ada di Onigashima dengan para Gorosei, di mana mereka khawatir bahwa keseimbangan kekuatan dunia akan terganggu dengan kekalahan Kaido dan Big Mom dalam pertempuran ini. Dan faktanya, apa yang mereka takutkan akhirnya terwujud, di mana Kaido dan Big Mom sudah tidak bernyawa lagi, dan Yonko pun posisinya sudah berubah. Berdasarkan hal tersebut, artinya dua posisi penguasa samudra kosong setelah Big Mom dan Kaido tidak lagi mengisi posisi tersebut. Pertanyaannya kemudian, apakah akan ada sosok lainnya yang mengisi kekosongan tersebut? Dan siapa orangnya? Kali ini kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Let's check it out. Ternyata tanpa diduga, di One Piece chapter 1052 kemarin diperlihatkan jika sudah ada sosok lain yang akan menggantikan posisi Kaido dan Big Mom sebagai Yonko. Dalam chapter itu, Appo muncul di hadapan Kid dan Law yang sedang membahas mengenai hubungan aliansi yang baru saja terjalin. Appo mengatakan bahwa informasi mengenai apa yang terjadi selama pertempuran di Onigashima dan semua hal lainnya sudah bocor keluar Wano. Namun mereka pun masih bertanya-tanya siapa yang sudah membocorkan semua informasi mengenai kejadian di Onigashima dan Wano. Bocornya mengenai peristiwa di Wano ternyata mempengaruhi nilai buruan mereka. Dalam surat kabar yang Appo bawa, dia mengatakan bahwa nilai buruan dari Trafalgar Law serta Eustace Kid meningkat dengan drastis. Selain itu, surat kabar tersebut juga menyebutkan bahwa ada nama-nama yang akan menjadi sosok Yonko terbaru. Sayangnya di chapter itu tidak disebutkan siapa nama Yonko yang baru itu. Dari situlah kita mulai berasumsi jika ada beberapa kandidat yang sangat dekat untuk menjadi Yonko pengganti Big Mom dan juga Kaido. Kandidat pertama tentu saja Luffy. Dari beberapa nama yang mungkin terpilih, nama Luffy adalah yang paling dekat dengan posisi Yonko. Luffy sebagai sosok protagonis utama dalam serinya, sekaligus sosok yang berhasil mengalahkan makhluk paling kuat di dunia, rasanya memang masuk akal jika kemudian Luffy menjadi salah satu Yonko baru. Lagi pula sejak arc Whole Cake Island, nama Luffy sendiri sudah dianggap sebagai Yonko kelima. Pertanyaannya kemudian, apakah Luffy akan menerima atau mau menggunakan gelar tersebut? Nah, ini yang masih jadi misteri. Karena Luffy pasti akan melihat Yonko sebagai sesuatu yang menghalanginya untuk melanjutkan perjalanannya mencari One Piece dan menjadi Raja Bajak Laut. Karena itulah bisa jadi Luffy akan menolak atau mungkin tidak mengakui gelar tersebut. Luffy tidak akan peduli dengan gelar tersebut karena yang dia inginkan hanyalah menjadi Raja Bajak Laut. Namun, bisa jadi juga ada kemungkinan lain di mana Luffy menerimanya. Dalam ceritanya sendiri, menjadi Yonko bukan berarti mereka tidak bisa melakukan apapun lagi. Menjadi Yonko hanya sebuah gelar saja, dan mereka masih bisa melakukan apapun yang mereka inginkan, seperti mencari keberadaan One Piece. Hal itulah yang dilakukan oleh Kaido, Big Mom, dan Blackbird saat ini. Dengan kata lain, Luffy pun bisa saja melanjutkan petualangan sambil memiliki gelar Yonko. Selanjutnya selain Luffy, tentu saja ada asumsi lain yang akan menjadi Yonko baru. Di antaranya adalah posisi itu akan diisi oleh Eustace Kid dan Trafalgar Law. Dalam chapter 1040 kemarin, kita melihat bagaimana Kid dan Law pada akhirnya berhasil mengalahkan Big Mom dengan susah payah. Pertarungan Kid dan Law melawan Big Mom terjadi sejak di chapter 1015. Pada awalnya mereka berdua kesulitan untuk menghadapi Big Mom. Bahkan justru mereka yang hampir saja kalah. Namun keduanya kemudian menggunakan kekuatan Awakening Buah Iblis untuk menumbangkan Big Mom, yang mana cara tersebut berhasil meskipun hanya untuk sementara. Big Mom kembali bangkit dan kembali menghajar keduanya sampai terluka parah. Meskipun begitu, Law dan Kid tidak menyerah. Keduanya menggunakan sisa-sisa tenaga mereka untuk menggunakan kekuatan Awakening Buah Iblis agar bisa mengalahkan Big Mom. Dan dari sinilah kita bisa melihat di chapter 1040, Big Mom akhirnya benar-benar tumbang setelah kerjasama yang apik di antara mereka. Namun dari kedua bajak laut tersebut, siapa yang mungkin akan mengisi posisi Yonko? Kalau melihat dari karakter dan juga nilai buruan sebelumnya, bajak laut yang berpeluang untuk Yonko selanjutnya adalah Eustace Kid. Kid adalah sosok yang paling ambisius di antara mereka berdua dan juga termasuk Luffy. Bahkan Kid pun sudah menganggap Luffy sebagai rivalnya. Artinya cukup logis jika kemudian Kid yang akan menjadi Yonko selanjutnya mendampingi Luffy.
Lagi pula, Lau merupakan sosok yang tidak terlalu senang dengan gelar dan juga popularitas. Selain itu, nilai buruan Lau masih di bawah Kid. Di sisi lain, dia pun sepertinya masih akan terus lanjut untuk menjalin aliansi dengan Luffy karena mimpi utamanya sendiri adalah mencari arti dari tekad D atau Will of D, sebuah janji yang dia buat terhadap Rocinante. Nah, itulah kemungkinan sosok yang akan menggantikan Kaido dan Big Mom sebagai Yonko. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih. Pengumuman giveaway. Endeavor mau ngadain giveaway dengan hadiah yang menarik dan ada grand prize-nya loh. Hadiahnya adalah grand prize 1. Uang tunai total Rp2.500.000 untuk 2 orang pemenang, di mana masing-masing mendapatkan Rp1.250.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 350.000 subscriber. Yang kedua, uang tunai total Rp2 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp1 juta yang akan diundi setelah channel ini mencapai 300.000 subscriber. Dan 3, uang tunai total Rp1 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp500.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 250.000 subscriber. Selain itu, ada juga hadiah bulanan, yaitu voucher Google Play masing-masing senilai Rp50.000 untuk 2 orang pemenang yang diundi setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. Cara dapetinnya sangat mudah loh. Yang pertama, subscribe dan share channel Endeavor Lovers ke semua sosmed dan kerabat teman-teman, minimal tag ke 5 temannya. Yang kedua, teman-teman komentar pakai hashtag giveaway Endeavor Lovers di video mana saja yang tayang. Isi komentar sangat menentukan, jadi usahakan komentar yang berhubungan dengan topik bahasan dan bukan spam atau hanya komentar berupa hashtag plus alamat IG saja. Yang ketiga, wajib sertakan nama akun Instagram teman-teman di setiap komentar untuk menghindari penipuan pemenang. Yang sudah mendapatkan hadiah voucher Google Play tetap memiliki kesempatan untuk menang salah satu dari 3 hadiah grand prize, sehingga tidak usah khawatir tidak akan dapat hadiah grand prize. Kecuali jika sudah mendapatkan salah satu hadiah grand prize, maka tidak berhak lagi mendapatkan hadiah lainnya. Pengumuman pemenang di kolom komunitas dan Instagram resmi Endeavor Lovers. Udah itu aja. Bebas mau komentarnya apa saja dan mau di video mana saja, tapi semakin sering berkomentar di setiap video yang tayang dengan hashtag dan juga dengan alamat IG disertakan, maka kesempatannya akan semakin besar. Semangat ikut giveaway!